Go! Let's fucking go. Hello Brovers, beberapa waktu yang lalu beredar rumor yang sangat besar sekali karena sebenarnya rumor ini tuh sudah sempat viral gitu 1 atau 2 tahun yang lalu mungkin. Namun bedanya sekarang beberapa scooper makin membocorkan tentang proyek rahasia dari Marvel Studios terkait kembalinya Steve Rogers di Marvel Cinematic Universe. Penasaran? Higuzo, welcome back to Clip on X. Oke, berita ini datang dari My Time to Shine Hello, salah satu akun scooper langganan kita juga di Twitter atau X, di mana dia sering bikin nge-tweet. Jadi basically dia tuh suka ngasih bocoran-bocoran terkait proyek MCU ataupun film lainnya. Perlu kalian garis bawahi, rumor ini sedikit berbeda karena efek dari perubahan cerita yang dialami pada Loki Season 2, di mana pada episode terakhir terungkap bahwa selama ini MCU yang kita tonton hanyalah satu tangkai dari jutaan tangkai yang dipegang Loki. Jadi khusus untuk ending serial Loki bertempat di awal dari segala hal yang terjadi di Marvel Cinematic Universe. Nah, kenapa gue tekankan seperti itu? Karena kemungkinan besarnya kalau memang proyek ini dikejarkan oleh Marvel, berarti Steve Rogers merupakan satu dari banyaknya prime superhero di tiap universe yang direkrut oleh TVA. Seperti yang kita tahu, kalian pasti udah nonton lah ya trailer dari Deadpool and Wolverine. Di situ udah kelihatan banget lah ya di situ kalau tugasnya Deadpool itu adalah merekrut berbagai macam superhero untuk mengembalikan kestabilan multiverse, dan mungkin kayaknya bakalan ada problem di tengah-tengah situ. Nah, tapi kenapa Steve Rogers punya potensi besar untuk merusak timeline atau justru berpotensi untuk memicu incursion itu sendiri? Gue kasih tahu sekarang bahwa kayaknya memang arahnya ke sana gitu ya. Yang pertama, Steve Rogers itu stay dengan Peggy di timeline ia menghilang. Jadi basicnya itu di timeline tersebut ada 2 Steve Rogers dong. Yang satu yang lagi beku gitu ya, yang satu lagi ngebrai sama Peggy gitu mungkin ya. Jadi di sini sudah jelas lagi-lagi gitu ya, ego para superhero di Earth 616 itu jadi biang utamanya sebenarnya cuy. Udah gue singgung sebenarnya di video sebelum-sebelumnya bahwa jangan-jangan villainnya tuh bukan Kang, jangan-jangan villainnya tuh bukan Beyonder, tapi villainnya itu justru Earth 616 karena terlalu egois gitu loh cuy. Kemarin si Peter mengacaukan mantra, akhirnya semua Spider-Man kepental ke MCU. Terus Wanda ngacak-ngacak universe orang buat punya anak, padahal dia bisa bikin lagi. Dan masih banyak keegoisan random yang dibuat oleh Earth 616 yang akhirnya jadi pemicu incursion. Dan kalau misalkan kalian lihat di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ternyata kemungkinan untuk menang lawan Thanos tuh nggak cuma satu, tapi ada banyak. Bahkan Doctor Strange bisa aja menggunakan Darkhold gitu loh cuy. Tapi nyatanya dia justru mengorbankan Iron Man sekaligus Thanos. Jadi bisa dibilang kayaknya memang ini bakalan jadi konflik yang akan dibahas di Doctor Strange 3 karena ya Doctor Strange pun egois gitu loh cuy. Ya sebenarnya gue tidak memaksa kalian untuk percaya teori gue ini, tapi patternnya selalu sama dari tahun 2020 kemarin ya, 2021 terus 2022 2023, pasti at least dari tiap tahun yang gue sebutin itu pasti ada satu project yang dimana projectnya itu tentang egoisnya superhero Marvel Cinematic Universe. Jadi kayaknya sih bakal diposisikan bahwa superhero MCU ini sebenarnya biang dari segala biang kayaknya cuy. Kesimpulan utamanya bahwa untuk membersihkan seluruh sampah yang sudah dibuat oleh superhero Earth 616, kayaknya Steve Rogers adalah orang yang cukup tepat untuk menjalankan misi seperti ini. Disupportnya sama Doctor Strange dan juga Clea, karena ya seperti yang kita tahu gitu kan ya, Clea itu nyamperin Doctor Strange dan bilang kalau dia adalah pemicu incursion. Anjing tah sia. Orang Disney kalau nonton video ini
please ini cuan banget nih plot yang gue kasih. Oh ya, kenapa rumor ini bertebaran lagi? Karena sebelumnya udah kesebar kesepakatan kontrak Chris Evans dengan Marvel Studios untuk peran misterius. Apakah ini adalah Steve Rogers yang bakal dibuatin series menjalani hidup dia untuk nikah dulu gitu ya, terus pergi lagi sebagai agent TVA, atau justru dia bakal meranin Johnny Storm di Secret War? Jujur menurut gue pribadi potensinya sih justru ke Steve Rogers ya, karena menurut gue cuannya ya di situ. Lu kayak kagak tahu aja di sini kayak gimana. Johnny Storm tetap ada gue yakin, tapi highlightnya pasti ke arah Steve Rogers gak sih? Karena ya itu adalah peran yang paling melekat di Chris Evans. Sumpah mampus, ini cuan banget sih. Dan momennya pas banget cuy. Justru kalau kemarinnya Endgame terus proyek ini malah rilis gitu ya, kesannya kayak kurang malah kan, jadi merusak momen yang sudah dibangun gitu. Tapi kan kalau misalkan sudah di fase sekarang kayaknya cocok, apalagi sudah ada berbagai macam multiverse, konsep-konsep TVA dan lain sebagainya. Ini cocok banget sih, bisa masuk kemana-mana gitu ya. Dan terlebih lagi sekarang itu justru jadi waktu yang tepat untuk pompa traffic Avengers 5 dan Avengers 6 nanti coy. Sebenarnya kunciannya itu adalah TVA tugasnya adalah untuk nyomot-nyomotin superhero prime tiap universe buat membereskan masalah multiverse seperti layaknya Deadpool and Wolverine. Makanya kalian nanti Juli tonton dulu tuh Deadpool and Wolverine biar kita juga sama-sama tahu ini maksud dari TVA merekrut tuh apa. Kira-kira itu tadi adalah berita terkini terkait Marvel Cinematic Universe. Seperti biasa silahkan di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya selalu dapat info terbaru terkait Marvel, DC, dan Monsterverse. Terima kasih yang udah nonton. Gue Lebon X pamit undur diri and I'll come see you next time.